Masih 7 orang ini. Baik, bisa kita mulai nanti untuk yang berikutnya bisa menyusul. Iya, Pak. Saya kepengen tahu, coba Mbak Siti Mudzakiroh, Iya, Pak. ah, kepengen tahu kegiatannya, pelaksanaan aktualisasi sampai di mana, nanti dimasukkan di dalam panjenengan sudah dibuat anu apa belum? Apa semacam kayak apa itu PowerPoint apa masih model tulisan naratif biasa itu? Sudah ada PowerPoint-nya, Pak. Oke, baik. Bisa nanti setelah itu kan dimasukkan sesuai dengan hasil laporannya kayak apa kan begitu, ya. Oke, Izin share screen ya, Pak. boleh, 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 boleh. Buku apa gitu apa pokoknya yang berkaitan dengan acara gitu kalau saya souvenir Berikut yang PPT yang saya siapkan untuk persiapan evaluasi besok, Pak. Ada latar belakang, ini nanti dijelaskan kembali sebagai refresh latar belakang isu kemarin apa. Karena web UIN kemarin kan belum maksimal pengelolaannya, makanya kami bikin web baru. Kemudian ini kegiatan saat pertama, melakukan identifikasi permasalahan, perencanaan, dan konsultasi sudah dilakukan pada 4 Agustus 2025 dengan tahapan kegiatan, wawancara dengan pengelola web sebelumnya, dan melaksanakan konsultasi dengan mentor terkait rencana kegiatan. Sudah dilaksanakan. Kemudian kegiatan kedua, instalasi konfigurasi platform WordPress yang dihosting resmi UIN Salatiga sudah dilaksanakan tanggal 11 Agustus dengan bantuan dari tim TIPD UIN Salatiga untuk mengatur domain dan subdomain sesuai dengan struktur organisasi. Kemudian kegiatan yang ketiga, penyusunan desain dan pengembangan web perencanaan berbasis WordPress tanggal 12 sampai 22 Agustus. Merencanakan struktur menu dan halaman web sesuai dengan kebutuhan UIN perencanaan, mengatur tema, plugin, dan tata letak serta lain. Yang keempat, pengisian konten awan berdasarkan struktur perencanaan 25 sampai 29 Agustus. Migrasi konten dari website lama ke website baru sesuai dengan kategori dan tema perencanaan. Menginput konten awal yang berdasarkan struktur yang telah dirancang seperti dokumen rencana kerja, indikator kerja, serta laporan evaluasi. Kegiatan 5, penyusunan panduan pengelolaan website, yaitu sudah kami susun, Pak, ada PDF-nya juga. Berikut video awal tampilan web yang sudah dibuatkan oleh TIPD serta berikut tampilan screen record web yang sudah kami kembangkan dan kami olah.
Ini hasil hasil akhirnya sampai hari ini, Pak. Update terakhirnya seperti ini. Oke. Ya, saya kira Kemudian, sudah cukup. baik, Sudah dilakukan kegiatan sesuai dengan kemarin ada berapa kegiatan punya ada panjenengan? 6 kebetulan, Ya, Pak. 6. disesuaikan itu dijalankan sudah selesai berarti ini sudah clear. Sudah clear, Pak. Terakhir monitoring dan evaluasi juga sudah kami Oke, lakukan. Ada sesuai feedbacknya dengan juga. tanggal, hari, bulan. Sesuai dengan Oke, ya jadwal sudah gitu ya. awalnya, Pak. Oke. Nah, baik. Oke. Ya, mungkin saya kira itu. Tinggal berarti nanti panjenengan akan diuji tanggal berapa? Saya lupa. 18. 18, 18, Pak. 18 itu hari apa? Kamis, Kamis, Kamis. Kamis, hari Kamis ya. Saya kira nanti itu sudah cukup. Tinggal nanti para pengujinya itu meminta atau mengurangi atau menambahi atau mungkin sudah di dalam penyampaiannya sudah sesuai dengan judul. Saya kira itu. Begitu ya. Oke, selamat Mbak Siti Mudakiroh. Nanti harapannya tanggal 18 nanti ketika diuji ya disampaikan aja sesuai saya dengan mentor saya betul-betul melakukan satu kegiatan sesuai dengan tanggal, hari, bulan dan didampingi dengan mentor. Ngoten nggih? Oke, baik. Baik, Pak. Berikutnya, siapa? Mas Rinto Ismirat, wis tak panggil bae, ora denganu kok daripada kesuwen. Baik, izin menampilkan slide PowerPoint ya Pak ya. Nah, hasil kegiatannya, Mana ya? Mas Rinto masih familinya siapa itu orang yang Banjarnegara itu? Sumanto. Oh, bukan Pak. Bukan, hampir kayak sedikit kayak Sumanto. Enggak apa-apa, guyon sebelah ini enggak. Bentar, Sore-sore, ya. sore. Ini gimana ya nge-share-nya Pak ya? Share screen-nya tuh. Pak kelihatan belum ya? Sudah. Sudah, Pak. Ya. Sudah, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Rinto Esmira dari MTS Negeri Semarang, Kabupaten Semarang. Ingin presentasikan hasil aktualisasi saya selama kurang lebih 1 bulan di lingkungan MTS Negeri Semarang. Eh, yang pertama, eh, apa namanya, judul judul aktualisasi saya mengenai optimalisasi komik digital dalam peningkatan literasi di kelas komik digital yang saya angkat. Yang pertama menjawab kebutuhan siswa masa kini untuk mendukung arah kebijakan pendidikan nasional. Yang kedua mendorong guru untuk berinovasi, artinya dengan literasi itu tidak hanya menggunakan buku bacaan konvensional yang seperti sebelum-sebelumnya seperti itu ya. Jadi saya menggunakan komik digital untuk lebih efisien, artinya kita tidak perlu ya meminjam buku yang tebal atau yang ke perpustakaan seperti itu. Jadi kita bisa tinggal buka link web komik.pendidikan.id. Di situ kita bisa memilih beberapa komik untuk dijadikan sumber bacaan seperti itu. Terus, nah seperti ini gambar komik digitalnya ya Bapak ya. Jadi
komik pendidikan. Di situ ada beberapa, pokoknya ada beberapa halaman. Di situ kita dapat memilih, anak-anak dapat memilih, maaf, anak-anak dapat memilih judul mana yang bisa menjadi sumber bacaan untuk mereka. Terus kemudian eh, saya di sini mengambil kelas, tiga kelas 7 sebagai sampling untuk apa namanya, penelitian mengenai optimalisasi komik tersebut seperti itu. Kemudian di sini ada 7 kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama, berkonsultasi dengan mentor terkait persiapan penggunaan komik digital untuk kegiatan literasi. Jadi di sini saya melakukan konsultasi mengenai tanggal, kemudian apa yang harus dibuat, kemudian apa namanya, kelas yang saya gunakan untuk literasi itu kelas apa saja. Nah, itu juga kemarin saya sampaikan seperti itu. Gambar-gambarnya sudah bisa disebutkan semuanya di upload semuanya, ada gambar-gambarnya, Gambar bukti-buktinya. Nah, itu capaian, kan, Pak. ya itu kan gambar konsultasi kan. Ya, gambar Ya, konsultasi ya. seperti ini. Kemudian ini gambar yang capaian yang kedua mengadakan pretest. Ini adalah contoh apa soal pretestnya itu, Ya, terus. ya. Kemudian yang ketiga di sini membuat jurnal literasi. Sini ada covernya, kemudian ini ada isi dari jurnal literasinya seperti itu. Kemudian yang keempat itu pelaksanaan kegiatan literasi anak menggunakan komik digital. Di sini ada anak yang sedang membaca komik menggunakan HP. Kemudian kegiatan kelima menilai hasil kegiatan literasi. Di sini saya menggunakan bagan, ya. Di sini ada kegiatan literasi. Di sini menggunakan buku bacaan sebelum menggunakan HP, itu menggunakan buku bacaan, hasilnya seperti ini. Kemudian eh, hasil setelah menggunakan komik digital juga saya tampilkan di sini. Jadi ada perbedaan sebelum dan sesudah itu seperti apa, optimal atau tidak, itu terlihat di sini seperti itu. Terus yang keenam, membuat evaluasi menggunakan Google Form. Di sini saya membuat refleksi bagaimana mereka, anak-anak ini setelah menggunakan HP atau komik digital itu, saya review apakah lebih senang menggunakan buku bacaan yang biasa atau menggunakan HP, atau ya seperti itu. Menurut panjenengan Nah, ini yang kira-kira apa nomor itu? 7, Biasanya tanya gimana Pak? suka HP apa suka baca tuh menurut panjenengan? Ya, pertanyaannya, apakah kamu lebih suka membaca buku bacaan biasa atau buku bacaan lewat HP. HP seperti Nah, itu? kan gitu. Nah, jadi apakah kamu senang membaca buku bacaan biasa atau apa namanya, buku komik digital lewat HP seperti itu? Jadi itu evaluasinya. Nah, kemudian yang nomor 7 ini Pak, apakah ini masuk atau tidak? Saya mohon tanggapannya. Membuat laporan akhir aktualisasi ini masuk dalam kegiatan yang saya lakukan selama 1 bulan ini. Ada Jadi, role modelnya enggak? gimana Pak? Ada role modelnya enggak? Role modelnya kayak apa ya Pak ya, Masnya? Role model itu kan semacam panjenengan punya satu mentor atau siapa sebagai penguat untuk panjenengan sebagai. Tapi tidak apa nanti dulu. Seandainya nanti kok ketika Anda diuji, mohon dikasih role model ya. Mohon nanti role model kayak begitu. Tapi tidak usah ini hanya sekedar anu aja, sharing aja gitu ya. Ya, makanya saya masih ragu yang di poin 7 ini Bapak. Jadi apakah ini saya masukkan? Tapi ya sudah saya masukkan ya Pak ya. Hmm. Revisi lagi takutnya seperti itu. Tidak apa-apa. Iya, ya Pak. Pembuatan kayak begini tuh tidak usah takut. Nanti kalau masih ada kurang, mohon masukannya. Gitu aja dengan penguji. Karena apa? Belum tentu antara penguji dubbing itu apa namanya mindsetnya itu sama. Sama ya. Cara kerangka berpikir yang penting diikuti saja begitu. Iya, Pak. Itu ya.
Oke. Baik, lanjut terakhir ya Pak ya. Ini kemudian kendala selama saya menjalankan aktualisasi, yaitu yang pertama berkonsultasi dengan mentor, yaitu tadi kendalanya mentor tidak selalu ada di tempat karena kegiatan dinas dan lain sebagainya, makanya saya berkonsultasi dengan melalui WA. Kemudian saat mengadakan kegiatan literasi ada anak yang tidak membawa HP karena ya belum dikasih orang tua gitu ya Pak ya. Jadi saya harus agak sedikit lama dan meminjam HP teman supaya anak itu dapat melakukan kegiatan literasi menggunakan komik digital tersebut. Oke. Kemudian yang ketiga, evaluasi Google Form itu juga banyak anak yang tidak mengisi atau apa ya bahasanya itu harus diopiak-opiak gitu ya Pak ya supaya Ya. ngisi. Nah, Ya, yang ya, saya kira keempat, itu udah apa, udah. Yang penting kegiatan-kegiatan tadi ada. Kalau ini ya, tidak bahas. Oke, oke, next begitu. cukup Pak ini. Ya cukup, cukup. Ya, ya, Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang ya. lebihnya mohon maaf. Jadi Assalamualaikum masih ada warahmatullahi waktu, wabarakatuh. diperkuat lagi, diperkuat fakta-fakta, data-datanya diperkuat lagi ya. Masih ada waktu Iya Pak. kesempatan. Ya, Oke, baik. Berikutnya Mbak Rafika Duri, ayo. Mbak Rafika Duri, nyanyi dulu ndak itu? nyanyi dulu Pak. Dulu. Nyanyiin apa, Pak? Nyanyi apa? Suatu hari. Lagunya gimana Iwan Fals sama Kemesraan nggih. mesraan itu. Gak bisa Kita nyanyi, Mbak Pak. Rafika ya, wongnya ahli mesra kita ya. Wih, penyayang, Pak. Ya, oke baik. Izin share screen nggih, Pak? Sudah terlihat belum, nggih? Proses. Belum Pak, Nah, enggak. sudah. Sampun? Ya sudah, oke. Nggih. Ya, ini PPT yang akan saya gunakan di seminar laporan aktualisasi saya, Pak. Jadi program saya 1 minggu 1 buku sebagai upaya optimalisasi budaya literasi siswa di Mandua Banyumas. Terus em, bentar. Ini latar belakangnya seperti yang sudah dijelaskan di seminar PAS RA. Ya. Jadi karena rendahnya, kurang optimalnya budaya literasi siswa di Mandua Banyumas. Jadi ada program tapi kurang berjalan maksimal, Bapak. Jadi ada program tapi belum terstruktur gitu. Jadi saya membuat kegiatan kreatif 1 minggu 1 buku sebagai upaya optimalisasi budaya literasi siswa di Mandua. Jadi 1 minggu itu anak menghabiskan 1 buku untuk dibaca gitu, Pak. Bukan dimakan ya. Enggak. Saya Ini untuk dimakan. tujuan Oh, umum, hebat, tujuan ya. khusus. Terus ini daftar kegiatan saya ada 7, Pak. Yang pertama melaksanakan konsultasi dengan mentor. Ini sebenarnya fotonya ada beberapa, tapi yang saya masukkan di PPT cuma ini karena tempatnya juga kurang, Pak. Tapi di laporan ada beberapa. Gitu. Ini melaksanakan konsultasi dengan mentor, terus outputnya catatan hasil konsultasi sama dokumentasi saat konsultasi. Terus yang kedua adalah melaksanakan sosialisasi program. Ini juga sebenarnya ada beberapa karena saya menggunakan 2 kelas untuk pilot project, Pak. Tapi ini saya fotonya 1 aja karena buat sampling gitu, Pak. Ya nanti kalau Terus, disuruh menambahi ke depan kok ada penguji dilampirkan nanti tetap ada nggih, lampirannya di belakang ya. nggih. Itu Di siap-siap saja lampiran laporan pokoknya. lengkap, Pak. Siap, Oke, Pak. terus. Oke. Terus ini adalah yang ketiga mendistribusikan jurnal baca. Jadi eh ini siswa setiap membaca itu mengisi jurnal Tulisannya itu baca yang gitu, betul Pak. jurnal apa jurnal ya Tati kok ini. Yang benar apa? Yang guru bahasa Inggris. Nah, itu ya. Nah, coba nanti Nggih, dicek. Nanti ya. nggih, Dicek lagi. nggih, Yang benar jurnal atau jurnal lah coba yang itu. nggih, Bapak. Terus. Jadi ini jurnal baca siswa. Terus berikutnya ini memantau kegiatan literasi siswa. Jadi mendampingi langsung ketika siswa membaca buku yang mereka pilih sebagai bahan bacaan dalam 1 minggu itu. Ini kemudian dari hasil bacaan itu, kemudian siswa dibimbing untuk membuat infografis. Jadi kayak rangkuman gitu Pak, tapi dibuat infografis supaya lebih menarik. Nah, ini nanti di-upload di akun Instagram. Jadi
dibuat akun Instagram khusus untuk mempublikasikan infografis dari hasil kegiatan siswa. Nah, terakhir siswa diminta untuk mengisi refleksi kayak testimoni Pak terkait tentang program literasi Sami Tuku ini dan mengisi Google Form untuk evaluasi program. Di situ ada beberapa pertanyaan yang diisi anak dengan rating Pak. Jadi nanti keluar skornya, kemudian skornya dianalisis apakah siswa itu setuju atau netral atau tidak setuju terkait dengan program itu. Dan itu sudah dibahas di laporannya, Bapak. Nah, ini hasil dari analisisnya. Jadi dari 80 siswa yang saya libatkan untuk program ini, ada 42 siswa yang mengisi sangat setuju, kemudian ada Itu 18 siswa berapa kelas? setuju. Ini 2 kelas, Pak. Ya, kelas Saya ya pakai 2 terus. kelas saja, nggih. Ya, oke. Jadi ada sebanyak 20 ada yang nggak ke bawah, Bapak. Intinya Ah, adalah nanti saya ini benerin lagi, ternyata ada satu ya, yang nggak ke bawah. Jadi ada oke, oke, oke. 75% itu siswa setuju dengan program ini dan berharap program ini bisa berlanjut gitu, Pak. 3,75% menyatakan tidak setuju dan 10% siswa tidak mengisi eh, evaluasi. Terus ini untuk kendala dan antisipasinya. Jadi seperti yang sudah diprediksi untuk konsultasi karena mentor lumayan pada jadwalnya, jadi memang harus menghubungi mentor jauh hari atau Ya, via dapat. WA gitu Oke, Pak. oke, Nggih. next terus. Nggih. Terus yang kedua ini siswa kurang antusias terhadap program ini dijelaskan. Terus yang benar-benar saya alami adalah siswa kurang tertib dalam mengisi jurnal baca gitu Pak. Jadi harus diingatkan setiap hari. Sudah diingatkan pun ada sebagian anak yang tidak mengisi gitu Pak. Jadi untuk ini kemudian saya maksimalkan Kegiatan di tahapan asumsi antisipasi kendala ini jenengan rubah lagi apa sesuai dengan dulu pas ketika awal, ketika pas membuat awal rencana? dirubah Mas, dia menyesuaikan yang saya hadapi Pak. Oke, jadi Nggih, tidak sama dengan yang dulu ya ketika diuji rancangan aktualisasi ya. nggih, nggih, Oke, tidak sama nggih. ya, tidak sama ya, Tidak, betul ya. Oke, nggih. sudah ada perubahan, betul ya. Sudah ada perubahan Oke, karena oke, menyesuaikan apa yang saya dapat, Pak. oke, baik Nggih, terus, jadi maksudnya begitu. Oke, kendala kendala utamanya itu karena siswa kurang tertib dalam mengisi jurnal baca gitu. Jadi tidak sesuai ekspektasi saya gitu, Pak. Nah, untuk solusinya itu memaksimalkan di tahapan selanjutnya. Jadi anak tidak tertib mengisi jurnal baca, tapi di infografis anak harus benar-benar membuat untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar membaca buku yang mereka pilih gitu, Pak. Nah, ini untuk kesimpulan dan rekomendasinya, Pak. Jadi oke, secara secara keseluruhan 7 kegiatan terlaksana walaupun ada yang belum maksimal gitu, Pak. ya. Dan Coba masih ada harapannya waktu beberapa hari dimaksimalkan ya. nggih. Dan Oke, harapannya program ini bisa berlanjut setelah aktualisasi gitu, Pak. oke, oke, baik. Selamat Itu nanti Bapak. untuk hari yang ke 60 nanti harapannya sudah dipersiapkan semuanya, oke. Oke, Nggih. Terima kasih, baik. Bapak. Ya, Baik. demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, nanti sambil menanyakan ketika nanti diuji itu apakah presentasinya dari mulai awal sampai akhir apa hanya kegiatan-kegiatan. Itu Anda sudah mempersiapkan, ya. Nanti Oh, nggih. ketika penguji coba kegiatan-kegiatannya aja. Nah, barangkali gitu. Itu pun Mm-mm. juga harus dipersiapkan. Hmm, Oh, nggih. gitu ya, coba Nggih, itu. nggih, nggih, nggih. Atau mungkin tanya dengan kakak-kakak kemarin yang sudah pernah diuji dalam laporannya, bukan kalau rancangan aktualisasi kan sudah kemarin, mudah itu. Nggih, Pak. Untuk yang laporannya, ada toh di kelas kamu atau di ruangan di lembaga kamu yang barusan diuji kayak ini kemarin-kemarin ada toh? Yang ini belum, Pak. Kan saya pertama. Nah, Ini pertama periode kan pertama, Pak. ya Nggih. artinya yang tahun kemarin kan mungkin tanya kan gitu. Tahun Oh, kemarin kan yang ada yang tahun diangkat kan sebelumnya, begitu. nggih. Nggih, Nah, nggih. nanti tanya itu di situ manfaatnya pengalaman. Hmm. Heeh. Jadi Nggih, Pak. ketika sudah punya pengalaman, kita ambil, kita minta teknisnya del 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 del, del, cepat gitu. Heeh. Gitu ya. Nggih, Oke. Pak, siap. Baik. Next. Oke. Pak. Bisa. Sekarang berikutnya
Wahyudi, yuk. Ya, Pak. Itu saya screen lagi. Salah. Salah. Sudah terlihat, Pak, ya? Kelihatan, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini untuk video saya yaitu peningkatan layanan akses informasi bagi calon pengantin terkait proses pendaftaran nikah, Pak, melalui brosur dan platform digital. Yaitu nanti saya menggunakan akun Instagram dan pelayanan WhatsApp. Tentunya daftar isi, kemudian latar belakang saya masih menggunakan yang kemarin, yaitu untuk problemnya yaitu minimnya akses informasi yang didapatkan calon pengantin, Pak. Gagasan saya itu membuat brosur, kemudian membuat banner dan membuat akun Instagram dan layanan WhatsApp. Selanjutnya ini ada 7 kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama terkait dengan perancang aktualisasi, yaitu dengan Bapak Mentor, yaitu Kepala KUA. Yang pertama kegiatannya itu mempresentasikan rancangan aktualisasi kepada mentor. Yang kedua itu meminta feedback pada mentor. Dan yang ketiga itu menindaklanjuti hasil feedback dari mentor. Jadi untuk outputnya yaitu rancangan aksi beberapa kegiatan yang nantinya akan dilakukan selama masa aktualisasi. Kegiatan yang kedua yaitu membuat brosur alur pendaftaran. Yang pertama yaitu menyusun isi brosur dengan tim, kemudian mendesain brosur yang menarik, dan yang ketiga yaitu memberikan kepada calon pengantin. Jadi outputnya yaitu brosur dengan desain yang menarik sesuai yang isinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga itu membuat papan informasi di ruang tunggu, Pak, yaitu membuat banner. Sebenarnya sama, Pak, untuk isinya, tapi ini memudahkan juga untuk misal ada pengunjung lain yang memang membutuhkan info. Ya, paling tidak yang penampilan yang menarik ya, paling Iya, tidak itu Pak, betul. gambarnya itu. Oke. Iya, Pak. Selanjutnya itu melakukan koordinasi dengan perangkat desa, Pak, karena selama ini memang di KUA saya khususnya banyak sekali calon pengantin yang kesusahan untuk mendaftar mandiri. Jadi mohon maaf akan dipersulit, Pak, ya. Tentunya masalah biaya. Jadi di sini saya melakukan koordinasi dengan Bapak Nudin agar supaya melonggarkan terkait dengan aturan yang mereka buat, Pak. Jadi yang pertama mungkin bisa meminimalisir biaya tentunya. Dan yang kedua yaitu membantu calon pengantin terkait dengan administrasi dengan gratis, Pak. Jadi Ini hanya KUA mana? menambahkan hasilnya akan gratis. KUA mana ini? Saya KUA Jepara, Pak. Oh, Jepara. Oke, ya, ya. Oke. Jepara. Kemudian kegiatan selanjutnya itu membuat layanan di aplikasi WhatsApp. Jadi misal ketika ada calon pengantin yang datang ke KUA, kemudian meminta bantuan terkait dengan administrasi, saya kasih brosur, kemudian saya meninggalkan nomor saya, Pak, WhatsApp untuk Kalau nanti komunikasi disuruh selanjutnya. melampirkan gambar-gambar itu juga harus diperbanyak ya. Nanti Iya, dilampirkan Pak. di belakangnya lagi ya. Iya, sudah, Barangkali Pak. nanti penguji itu masa hanya itu aja. Coba cari lagi ya. Mungkin lampiran-lampiran di belakang diperan ya, diperbanyak gitu ya. Oh iya, Pak, siap, Pak. Oke, terus. Nah, Selanjutnya itu membuat akun Instagram KUA yang nantinya akan saya informasikan terkait dengan administrasi, kegiatan-kegiatan yang ada di KUA, atau pelayanan-pelayanan yang ada di KUA. Kemudian terkait dengan evaluasi, di sini saya meminta feedback atau respon dari calon pengantin terkait dengan pelayanan yang ada di KUA, Pak, khususnya terkait dengan brosur, kemudian banner dan layanan WhatsApp beserta Instagram. Kemudian penutup, Pak, ya, saya di sini ada oke, beberapa sebentar. poin. Nanti barangkali kok ada penambahan, disuruh nambah role model, nanti Ya, disiapkan ya. Itu baik, Pak. barangkali itu ya itu Ya, barangkali. Pak. Saat ini saya selaku membimbing ini belum ada buku-buku sistematika yang menjelaskan tentang role model. Namun seandainya penguji disuruh ngasih role model ya kita kasih. Oke, monggo terus. Oke, siap, Pak. Bentar, untuk kegiatan kendala, saya kira semuanya sama ya, harus disesuaikan intinya gitu. Iya, Pak, Monggo sudah, itu. Pak. Yang tahu panjenengan. Ya, oke, saya kira sudah itu cukup. Cukup. Oh Oke, iya, next. baik. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang Syarif Hussein. Iya, Pak, hadir, Pak.
Ya, siap. Wah, tak kira. Saya izin share menggunakan Ya. PDF ya, Pak. Karena Jenengan apa masih keponakannya WR Supratman? Iya. sama Pak. WR Supratman yang penyanyian itu menciptakan lagu Indonesia Raya kayak Sana ya. WR Supratman itu. Oke, oke, oke ya. Nek. Saya belum jadi Pak, PPT-nya saya izin share pakai PDF ya Pak. Woi, prie. Ya, wes nanti diperbaiki betul ya. Nggih, nggih. Nanti Setelah ini bisa langsung. tanya sama Mas Rinto Ismirat, bisa sama konsultasi dengan Mbak Rofika Duri, bisa konsultasi dengan tadi yang dari Jepara, ya. Mau tak kira wis bar iki mau. Nggih, Bolong kok saya Pak. dibuki karo penguji. Oke, baik. Yang lain Berikutnya, aku rajin ya Pak. oke ya, berikutnya, yuk sekarang Iya Pak. ini, Kurang lebih ini Pak. Jadi pelaksanaan aktualisasi saya terkait optimalisasi penggunaan media sosial. ya terus gambar-gambarnya mana, bukti-buktinya mana, lah itu apa sih ya? Dilampirkan ada Pak di sini Pak. Nah, itu coba bukti-bukti itu Jadi kurang penting. lebih yang pertama kan kegiatannya saya konsultasi tentunya dengan Pak Kepala dan juga penyelenggara, kemudian juga mengadakan pelatihan juga Pak. Jadi secara Bukti-bukti mandiri saja. solutifnya, bukti-bukti solutifnya, ya kan? Nah, coba ya. Oh, ini Pak yang sudah selesai. Jadi kita sudah bahwa adanya akun media sosial di Kawawangun Pak. Dan bisa kita lihat engagementnya sampai 2000 viewer Pak di ya. awal-awal ini berarti memang bisa menggapai atau menjangkau masyarakat lebih jauh, lebih efisien. Karena memang sebelumnya tidak ada akun media sosial Pak. Oke. Ya. Nah ini juga kita adakan sosialisasi kepada Iku setiap cewek pengunjung Pak. ayu, cewek siapa kuwi? Itu calonnya Mas ya Pak. Oh, calon. Tak kira calonmu tak kira. Ya, terus guyon, Pak ya. Oke. Next, Ini dari oke. pengunjung-pengunjungnya yang sudah datang kita arahkan untuk kita sosialisasikan untuk mengikuti akun media sosial kita juga. Kemudian juga kita lakukan adakan kuesioner Pak, bagaimana pentingnya media sosial menurut masyarakat, seberapa penting akun media sosial untuk menggapai informasi atau menjangkau informasi bagi masyarakat. Dan alhamdulillah feedbacknya luar biasa dari para masyarakat. Jadi saya baru bikin 1 hari saja sudah ada beberapa orang yang DM itu Pak. Jadi memang berarti itu membuktikan bahwa media sosial itu sangat penting untuk menyampaikan informasi seperti itu Pak. Iya Pak. Secara garis besar seperti itu Pak kegiatannya Pak. Ya, sudah, boleh ya. Iya, nanti saya buat PPT-nya muncul. Oke, dilengkapi nanti ya, yang bagus. Iya, siapa? Oke, next berikutnya. Oke. Terus Mbak Sufia Rifaul Akhidah. Yo, bener ngalamun. Kadek mau delongop terus mau. Yo. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya mempersiapkan PPT. Bentar, nggih, Pak. Laporan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS, yaitu optimalisasi peran guru dalam melibatkan siswa secara aktif pada pembelajaran bahasa Inggris melalui Sentence Pictionary Game. Pendahuluan, berikut latar belakang, atau langsung ke kegiatan saja, Langsung aja Bapak? ya, langsung ngapain wong itu sudah beberapa. Oke. Baik, capaian Nah, aktualisasi itu minggu maksudnya. pertama saya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan mentor. Ini gambarnya, lalu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan teman sejawat, kemudian menentukan rancangan kegiatan aktualisasi di sini karena kemarin setelah diseminarkan rancangannya ada perubahan pada kegiatan. Nilai-nilai dasar PNS yang saya terapkan pada tahap ini yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, dan kolaboratif.
Selanjutnya, minggu kedua menyiapkan perangkat pembelajaran. Yang pertama menentukan materi sesuai CP dan ATP. Yang kedua menyusun modul ajar. Yang ketiga mengkonsultasikan perangkat pembelajaran dengan mentor. Nilai-nilai dasar PNS. Yang pertama berorientasi pelayanan. Yang kedua akuntabel. Yang ketiga kompeten. Minggu ketiga menyiapkan media pembelajaran. Menentukan jenis media pembelajaran setelah berkonsultasi dengan Pak Kepala. Ditentukanlah jenis media pembelajaran yaitu berupa video dan Pictionary. Kemudian membuat media pembelajaran berupa Pictionary dan video, kemudian uji coba media pembelajaran. Nilai-nilai dasar PNS yang diterapkan yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Kemudian minggu keempat saya melaksanakan pembelajaran dengan implementasi Pictionary Game di kelas 7D yang dilakukan dengan 2 kali pertemuan. Yang pertama yaitu dengan dibuka pembelajaran, kemudian menyampaikan materi melalui Pictionary Game, kemudian mengakhiri pembelajaran, kemudian melakukan observasi kegiatan pembelajaran dibantu oleh rekan sejawat. Nilai-nilai dasar PNS yang saya terapkan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian minggu keempat dan kelima melakukan evaluasi. Yang pertama memberikan kuesioner menggunakan Google Form, kemudian menganalisis hasil kuesioner dan observasi oleh rekan sejawat, kemudian membuat lembar refleksi berdasarkan hasil analisis. Nilai-nilai dasar PNS yang saya terapkan yaitu kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya minggu ke-6, pemaparan atau sosialisasi kegiatan aktualisasi dengan implementasi Pictionary Game pada pembelajaran bahasa Inggris kepada mentor dan rekan sejawat. Yang pertama merangkum hasil evaluasi, selanjutnya konsultasi dengan mentor untuk jadwalnya, dan yang terakhir menyampaikan hasil implementasi Pictionary Game kepada mentor dan rekan guru bahasa Inggris agar bisa diterapkan oleh rekan-rekan guru yang lain. Ini Nilai-nilai Jepara dasar ya, Mbak? PNS. Depan, Pak? Jepara. Saya di Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Oke, ya, oke, terus. Oke. Kemudian nilai-nilai dasar PNS yang saya terapkan yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Kendala yang saya alami berbeda dari yang saat rancangan aktualisasi. Ya, baik. Yang saya Kalau temukan. berbeda, oke, tidak apa. Langsung, Oke. next berikutnya. Next. Sudah, Pak. Ya. Terima Oke. kasih. Baik. Oke. Kesimpulannya yaitu pelaksanaan aktualisasi ini terlaksana dengan baik. Selama aktualisasi, peserta dapat menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak setiap kegiatan yang dilakukan. Optimalisasi peran guru untuk melibatkan siswa secara aktif pada pembelajaran bahasa Disesuaikan Inggris ya tercapai. dengan kemarin poin-poinnya ya 1, 2, 3 itu ya. Oke. Oke, baik. Kemudian ini rekomendasi sudah. Ada Terima kasih, rekomendasinya. Pak. Ada rekomendasinya. Boleh, gimana rekomendasinya itu? Rekomendasinya karena kendala saya itu adalah jadwal yang kemarin itu bertabrakan dengan kegiatan jambore, dengan kegiatan jalan sehat Agustusan itu, Pak. Jadi yang saya rekomendasikan adalah jalin komunikasi yang baik dengan rekan guru, dengan mentor, sehingga kita dapat, misalkan kalau saya kemarin dapat bertukar jadwal dengan guru lain, sehingga pembelajaran aktualisasi ini terlaksana dengan baik. Oke ya, rekomendasi sifatnya sunnah ya, tidak wajib. Oke, next berikutnya. Terima kasih, Bapak. Wahyu Aryani. Iya, Bapak. Maaf, tapi kamu belum sempurna ya, Pak. Nanti sambil ditambah-tambah, sambil Oke, masukkan. boleh. Masih ada waktu berapa hari itu? Diperbaiki lagi. Ya, maaf kalau berisik, saya di pinggir jalan, Pak. Kalau ada suara-suara truk dan sebagainya. Oh, ini ada suara singa sama kucing kelihatan ini. Ya, ini laporan aktualisasi saya. Nanti mungkin akan saya tambahkan. Ini kemudian ada latar belakangnya sama deskripsi organisasi masih. Kemudian ini masuk pada metrik aktualisasi. Ini 6 kegiatan. Kemudian yang pertama adalah konsultasi dengan mentor, termasuk penyusunan dengan modul ajar. Dan ini pelaksanaan aktualisasi
aktualisasinya karena saya menggunakan media Canva. Jadi ini contohnya yang saya buat selama aktualisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah ini pelaksanaan aktualisasinya ada pretest, hasil pretest siswa, angket, kemudian post-test, dan ini nilai rata-rata dari 5 kelas yang saya ajar di kelas 7. Kemudian ada ini nilai-nilai berakhlak, ada 6. Kemudian yang selanjutnya ini adalah hasil pelaksanaannya, yaitu motivasi siswa meningkat, senang belajar, kemudian bahasa Indonesia penting, termotivasi belajar, kemudian medianya menyenangkan karena menggunakan Canva. Kemudian yang selanjutnya ini adalah pelaksanaannya. Hasil pelaksanaannya siswa-siswa menjadi lebih aktif, mereka sering bertanya dan mereka tidak ngantuk, apalagi bahasa Indonesia kebanyakan di jam terakhir. Kemudian yang selanjutnya ini hasil pelaksanaannya, saya bikin sedikit video. Ini beberapa pembelajaran terkait dengan media Canva yang saya buat. Ini kemudian saya bagikan dengan guru-guru yang lain. Kemudian yang selanjutnya ini testimoni beberapa dari anak-anak dari kelas. Nih, saya tanya. Nah, ini mereka kemudian ini adalah kendala dan antisipasinya. Ada beberapa yang berbeda kemarin, ada beberapa kendala yang saya rencanakan ternyata tidak terjadi. Kemudian ininya sudah. Ya. Artinya bahwa hasil teori observasi kemarin dengan sekarang itu lebih kepada faktual. Artinya ini yang lebih betul sesuai dengan faktanya. Oke. Ya, kemudian selanjutnya ini rencana dan tindak lanjut. Ini dari rekan guru saya, teman sejawat, guru bahasa Indonesia juga. Dia memberikan motivasi pada saya dan akan menggunakan Canva. Kemudian yang terakhir adalah ini dari mentor saya atau kepala madrasah saya beri masukan bahwa aktualisasi yang saya lakukan bisa dibagikan kepada guru-guru yang lain supaya bisa meningkatkan minat belajar peserta didik. Terutama sekarang kan IT semakin berkembang ya Pak, jadi guru juga harus mengikuti perkembangan zaman. Itu yang terakhir. Ya, kesimpulannya di sini, kemudian ada masukan dari mentor. Ya, sudah cukup. Ya, sudah. Rencana tindak lanjutnya? Belum, Pak. Nanti akan saya... Ini rencana tindak lanjutnya sudah di ini sebelumnya. Oke. Ini rencana tindak lanjut. Melanjutkan penggunaan Canva, berbagi praktik baik di MGMP, kemudian mengembangkan media digital lainnya. Ya, baik. Ya, oke. Baik. Next, berikutnya. Diperbaiki. Siti Mudakiro. Ada masukan mungkin Pak? Ya, saya kira sudah cukup itu dulu aja. Nanti tinggal menunggu masukan-masukan dari penguji. Nanti panjenengan ketika nanti ujian laporan itu pasti ada tambahan-tambahan. Biar nanti penguji yang itu yang final akhir. Gitu ya. Siap. Oke, makasih Pak. Oke, baik. Mbak Putri Rahmawati. Similikiti weleh-weleh, ayo tambahkan. Ya Pak. Gambarnya foto tok, aslinya kok ketok. Iya. Langsung Izin ke share kegiatan screen aja. Ya Pak. Iya. Kegiatan aja. Okay. Untuk kegiatan saya tujuan kegiatan aktualisasi. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, yaitu membuat alur atau proses sederhana secara visual terkait proses sertifikasi halal self-declare ini menggunakan aplikasi Canva. Kemudian yang ketiga, sosialisasi koperasi dan UKM serta tim kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan. Melakukan sosialisasi juga ke pelaku. Ini yang saya lakukan.
Mohon maaf Pak, Mbak Putri sinyalnya agak kurang stabil. Iya, bentar, bentar. Kegiatan kelima yakni menyediakan petugas informasi di PTSP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan. Selanjutnya kegiatan keenam yakni evaluasi kegiatan selama pelaksanaan aktualisasi dengan metode dan penyusunan laporan aktualisasi. Kemudian implementasi aktualisasinya ya, ini produknya Lele Crispy, kami bantu pengajuannya. Yang kedua adalah membantu juga pengajuan sertifikasi halal. Tim ini di beberapa pelaku usaha juga ada Sweet Corner Mochi, kemudian di Salatoria salad sayur dan jus buah, dan juga di kue dan Thai tea Basmina. Ini tapi sertifikat halalnya belum keluar karena masih pengajuan. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, oke, ya sudah cukup berapa. Yuk next berikutnya. Rahma Desyani. Baik, Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, apa? Tapi saya masih banyak bukti yang belum ditempel, masih berceceran, Pak. Saya, Masih bersejarah. Tapi saya, yang bagus nanti diambil sama setan, jin dan jun nanti loh. Nggih, Pak. Kalau Eh, saya share seadanya dulu ya, Pak ya. oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengambil tema pengembangan media ajar bahasa Arab menggunakan Wordwall untuk kelas 8 di MTS 2 Klaten. Terus ini profil saya, eh, latar belakang, kemudian ini sekolah, Langsung ke kegiatan. kegiatan. Nah, di kegiatan saya yang pertama itu berkonsultasi dengan mentor. Terus habis itu setelah berkonsultasi dengan mentor, kegiatan kedua yaitu membuat dokumen observasi dan angket. Saya menggunakan angket kertas, angket fisik kertas, kemudian eh, pretestnya, sedangkan posttestnya menggunakan Google Form dan datanya masih saya olah di sini. Sudah selesai diolah, tinggal ditempel ke PowerPoint, Pak. Niki, yang oranye adalah post-test, yang biru adalah pretest. Terus langkah kedua itu kan angket pretest. Kemudian langkah ketiga saya membuat modul ajar akun Word. Saya membuat Wordwall, masih di sini. Di Wordwall di sini saya membuat akun Wordwall, terus mencobanya di kelas. Salah satunya seperti ini. Awalnya ini contoh angket yang saya gunakan, yaitu eh, anak-anak disuruh mengisi pertanyaan-pertanyaan, terus kemudian direkap menjadi tadi yang ada di spreadsheet tadi. Kemudian minggu ketiga saya menggunakan aplikasi Wordwall. Ini aplikasi Wordwall yang saya gunakan di kelas. Adapun jenis kelas itu ada dua jenis. Ada kelas yang memang ada kelas digital yang memang ada layarnya seperti ini. Jadi mereka bisa mengerjakan bersamaan di kelas. Dan ada kelas yang non digital. Jadi saya pinjamkan laptop di kelas. Jadi saya memberikan laptop dan HP untuk mencoba secara klasikal, sedangkan secara pribadi mereka bisa mengerjakan di HP masing-masing. Ada dua penggunaan ya Pak, ada yang klasikal sama yang pribadi. Sedangkan
Langkah ketiga yaitu kegiatan keempat itu dokumentasi pembelajaran seperti yang saya paparkan barusan. Terus dokumen evaluasi di sini, evaluasinya ini anak-anak sedang mengerjakan di HP, kemudian evaluasinya terkait terkait peningkat ini evaluasi nilai mereka, sedangkan terkait peningkatan minat ajar mereka ada di spreadsheet ini, yaitu warna oranye menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang signifikan terhadap minat belajar bahasa Arab dengan menggunakan Wordwall, Pak. Untuk aplikasinya, ini aplikasinya, terus resultnya di sini. Resultnya menunjukkan bahwa anak-anak mengerjakan, jadi mereka bisa mengerjakan berulang sampai mereka sesuai dengan target. Misalnya kalau mereka pertamanya masih banyak yang salah, kemudian mereka bisa mengajukan tes kembali, terus bisa direvisi nilainya, Pak. Jadi di aplikasi ini udah ada jumlah pelajar yang mengerjakan, average score yang didapat, terus top score-nya, terus kecepatan paling cepat mengerjakan. Internetnya kalau sebagai bukti pengerjaan sudah saya paparkan di sini, Pak. Bentuk dari aplikasi tadi seperti ini, dia jadi menyajikan ada ada grafiknya, Pak. Ada grafiknya. Ya, Pak. Masih mutar-mutar, maaf ya Pak. Aplikasinya mutar-mutar, Pak. Jadi kurang lebih itu yang saya kerjakan selama aktualisasi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dengan segala keadaan dan kesibukan sekolah. Alhamdulillah bisa berjalan, Pak. Ya, oke. Jadi Oke. nanti ketika diuji pas laporan Oke. akhir, penguji itu meminta apa dokumen-dokumen apa disiapkan. Mungkin membuat Oke, Pak. lagi sub-sub judul. Mungkin di situ kan ada sub berikutnya sebelum kesimpulan kan mungkin ada atau F atau pelaksanaan aktualisasi A opo B opo C opo andai kata itu diikuti saja ya. Karena Oke, Pak. sebagai kami mempunyai satu penyamaan persepsi dan buku tentang coaching hanya keterangannya sesuai dengan sistematika penulisan yang kita sampaikan kemarin-kemarin. Nah gitu ya. Jadi sekali lagi nanti penguji menambahi apa diikuti. Yang jelas sampean tuh data-datanya sudah punya. Betul nggih? Oke, Pak. Oke, baik. Berikutnya next yuk. Siapa ini yang belum? Sudah selesai? Randy. Belum Randy. Randy nyanyikan kemenangan. Randy itu lagunya Rama-Irama itu ya. Bohong kalau kau menang itu awal dari kan gitu ya. Oke, next. Nggih, Pak. Jadi itu, Pak. Langsung ke nganu nggih. Langsung ke kegiatan. Kegiatan. Oke. Udah, Pak, agak delay, Pak. Oke. Jadi di kegiatan saya ada 6, Pak. Yang pertama adalah konsultasi dan koordinasi dengan kepala KUA, penghulu dan juga penyuluh. Di sini ada rinciannya juga kegiatannya apa aja. Kemudian yang kedua adalah penyusunan modul materi buat saya sosialisasi yang berbasis agama dan kesehatan reproduksi. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan secara digital. Yang keempat adalah pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan lapangan. Kemudian yang kelima adalah bimbingan preventif dan kuratif bagi Catin. Dan yang keenam adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Ini ngapunten judul saya tadi belum saya tampilkan, Pak.
Judul saya adalah pengentasan masalah kehamilan di luar nikah dan akibat hukumnya. Studi kasus peran KUA Kecamatan Tulung. Jadi di kendalanya ini ada 3 Pak kemarin Pak. Yang pertama sosialisasi lapangan yang saya bekerja sama dengan penyuluh ini tidak bisa berjalan maksimal karena terkait jadwal perubahan agenda dari jadwal penyuluh. Kemudian yang Gambar-gambarnya kedua semuanya ada semuanya ya. ada Pak nanti Pak Oke, di oke ya, bagian ada baik, Pak. baik. Itu maksud saya. Kemudian yang kedua adalah modul materi tentang kesehatan reproduksi remaja ini saya belum terlaksana Pak karena saya belum dapat feedback dari puskesmas tempat. Saya sudah mengajukan, tapi sampai saya rampung ini belum dapat. Kemudian yang Diupayakan harus masih ada waktu berapa hari itu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah sosialisasi lapangan ke remaja juga belum terlaksana karena terkait agenda dengan penyuluh yang berubah. Kemudian yang antisipasinya adalah saya melakukan koordinasi dengan penyuluh untuk memanfaatkan agenda lain yang bisa saya sisipi untuk sosialisasi. Kemudian saya fokus bimbingan ke Catin preventif dan kuratif yang selama ada pemeriksaan di kantor. Kemudian yang ketiga adalah membuat kampanye digital mengenai yang menyinggung masalah risiko kesehatan reproduksi remaja secara umum. Kemudian yang keempat adalah meminta bantuan penyuluh untuk menyebarkan materi yang saya buat itu dari story WhatsApp. Gitu. Dan ini ada foto-fotonya Pak, pelaksanaan kegiatannya. Yang pertama ini saya konsultasi dan koordinasi dengan kepala KUA, penghulu dan penyuluh. Di sini bisa dilihat fotonya. Kemudian di sini ada penyusunan modul materinya saya sama penyuluh dan ini saya pas di di sini pas di puskesmas ini sampai sekarang juga belum dapat feedbacknya. Kemudian yang ketiga adalah saya bikin media sosial dan juga sosialisasi digital. Ini adalah saya sudah bikin akun media sosial KUA Tulung, ada 3, Facebook, TikTok, sama Instagram. Dan saya buat materi tentang kehamilan dua nikah ini luar biasa, Alhamdulillah. Kemarin engagement-nya yang ini sampai hampir 4.000, kemudian yang ini 1.000-an, Pak. Jadi Alhamdulillah bisa menjangkau di kalangan yang lebih luas. Kemudian kemarin saya sosialisasi ke Mudin atau KAUR, Kecamatan Tulung, dan juga saya sosialisasi ke ini anak-anak TK Pak sebenarnya Pak, tapi yang hadir adalah orang tuanya juga sekitar 100 siswa beserta orang tuanya. Kemudian pelaksanaan kegiatan yang kelima adalah saya bimbingan preventif dan kuratif bagi Catin. Jadi yang preventif ini bagi Catin yang tidak hamil, jadinya normal. Saya biasanya memberikan arahan tentang isu-isu sekarang, terutama tentang kehamilan dua nikah dan akibat hukumnya. Nah, kemudian juga yang kuratif juga Pak, saya selama di sini itu sudah menangani 5 Pak, 5 Catin yang hamil, kondisi hamil datang mau nikah. Itu saya berikan arahan terkait akibat hukumnya nanti kemudian akibat hukum baik dari hukum positif maupun hukum syariat. Kemudian yang keenam adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Di sini ada fotonya saya evaluasi sama kepala KUA dengan mentor saya selama tiap minggu dan juga saya juga sering beberapa kali juga evaluasi juga bareng penyuluh dan penghulu yang lain. Mungkin itu Pak yang dari saya sampaikan Pak. Ya, diperbaiki lagi ya. Nah, oke. Sekali lagi untuk masukan dari saya ini, saat ini teknik pelaksanaan kegiatan itu sub-subnya seperti apa, saat ini belum ada kabar. Namun seandainya nanti penguji itu punya trik-trik, mohon nanti begini, diikuti aja. Yang jelas data-datanya Pak Gilang itu sudah punya. Satu contoh seandainya. Coba untuk pelaksanaan pelaksanaan kegiatannya, coba bagaimana gambaran kegiatannya seandainya itu ya. Hambatan yang muncul dan solusinya, hasil kegiatannya seperti apa, rencana tindak lanjutnya seperti apa, dokumentasinya, ya diikuti aja. Yang penting Pak Jiran sudah punya data-datanya. Oke, paham? Halo? Paham ya? Oke. Ya, andai kata itu pertanyaan saat ini belum ada panduan untuk teknik pelaksanaan jasa, hanya data-data dan gambar-gambar atau mungkin bukti-bukti dukung gitu. Gitu ya. Oke, baik. Next berikutnya. Vicky Vidya Anggitria, yuk.
Nggih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Izin share screen ya, Pak. Nggih, gambare kok anu ora ketok wajahe. Kok wajahe kok Iya, mung Pak, ini bayangan. Oh, sudah iya. semaksimal mungkin ini Pak laptopnya. Ngono ya, kaya Mohon lagune dimaafkan. bayanganmu selalu menggoda. Nah, itu ada lagunya itu. Ya, Pak. Ini saya mulai ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk ini judulnya adalah implementasi program sajadah sarana jamaah zuhur yang aktif dan harmonis dalam materi konsep geografi kelas 10 untuk meningkatkan ketertiban sholat zuhur berjamaah di MAN Purworejo. Jadi karena kemarin ketika seminar rancangan itu ada masukan dari penguji untuk mengkorelasikan antara program dengan mata pelajaran sehingga saya masukkan program ini ke mata pelajaran saya. Kebetulan waktu itu sesuai dengan konsep geografi yang ada 10 butir. Kemudian ini adalah profil CPNS saya Vicky Vidya Anggitirawati. Kemudian latar belakang masalahnya berdasarkan tugas dan fungsi terutama pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Langsung next. Guru nggih, memiliki kewajiban untuk Langsung membentuk kegiatan watak. aja. Nggih. Kemudian untuk kegiatannya terdapat 7 kegiatan yang saya laksanakan. Yang pertama adalah melakukan konsultasi kepada mentor. Ini alhamdulillah terlaksana. Kemudian yang kedua, melakukan sosialisasi program sajadah kepada seluruh warga madrasah. Ini menggunakan WhatsApp group dan juga terlaksana. Kemudian yang ketiga, membuat poster tentang sholat berjamaah dan dipasang di kelas-kelas. Ini juga sudah terlaksana. Kemudian mengintegrasikan materi 10 konsep geografi dalam pembelajaran. Ini saya menggunakan handout materi yang kemudian didiskusikan di dalam kelas. Jadi untuk model pembelajarannya saya menggunakan metode diskusi. Kemudian membuat presensi digital. Ini tadinya saya menggunakan QR code, tapi karena justru malah membuat waktu menjadi tersita banyak, akhirnya saya menggunakan yang lebih praktis lagi yaitu fitur polling dalam WhatsApp. Dan yang terakhir membuat evaluasi pelaksanaan sholat zuhur berjamaah. Ini membuat prosentase dan alhamdulillah dari dulu sebelum program ini ada itu anak-anak kelas 10 masih sendiri-sendiri sholatnya dan sekarang alhamdulillah sudah dengan sadar melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dan untuk bukti-buktinya ini saya buatkan menjadi sebuah video aktualisasi. Tapi nanti juga akan saya tambahkan di PPT-nya, Pak. Oke, next. Ya, untuk videonya sedang saya setel sebentar ya, Pak. Agak loading. Nah, jadi seperti itu ya Pak. Untuk buktinya nanti akan saya Mak, tampilkan tidak di... kelihatan ya tadi. Oh ya, Hanya suaranya saja.
Wah, Enggak apa, ini nanti gimana itu tetap share screen-nya? dianu Iya Pak, nanti saya diperbaiki. akan tambahkan di PPT-nya. Ini Ya. nanti videonya juga mungkin di sana kalau misalkan disuruh untuk menampilkan akan saya tampilkan. Tapi kalau misalkan tidak, nanti di PPT-nya saya tambahkan untuk gambar-gambarnya. Seperti Tambahan itu Pak. lagi ya, nanti Eh, barangkali pelaksanaan aktualisasinya itu kok mungkin coba sebutkan 2 di input sama apa namanya sama sama pengkondisian. Nah, nanti dijawab yang jelas satu di antaranya gambaran kegiatannya seperti apa. Dijawab aja. Nanti kalau iya disuruh Kak. menambahi sub-sub diikuti. Terus lagi hambatan yang muncul dan solusinya dijawab aja sesuai hasil Iya Pak. kegiatannya seandainya itu. Seandainya. Nah, terus bagaimana rencana tindak lanjutnya? Dijawab aja. Kalau saya jawab kalau ada pertanyaan, bagaimana rencana tindak lanjutnya? Gimana? Kamu bisa jawab enggak? Gimana? Siap, bisa Pak. Nah, gitu kayak Rencana itu tidak. maksudnya begitu. Terus Oh dokumentasinya. ya, Nah, jadi seperti itu. siap Barangkali ada Pak nanti semuanya. sub-sub itu. Barangkali sub-sub itu nanti disuruh untuk melengkapi. Nah, gitu ya. Ya, Oke. oke Pak, siap. Baik. Lagunya. Bisa nyanyi lagu Vicky enggak? Vicky, nyanyikan kemenangan Vicky gitu ya, Bijo? Oke. Itu lagu apa Pak? Judi ya Pak ya? Oke, ya. Oh, Judi bukan Vicky. Oh, Bukan kedengaran saya Pak, itu Vicky. jauh Hah? sekali Pak. Oh, lagi dong. Bohong kalau kau menang tuh. Sudah selesai nih ya? Sudah kayaknya Pak. Ya selesai udah. Oke. Arin. Mohon maaf Pak, Ya, boleh bertanya oke gimana di gimana luar gimana. topik yang untuk klasikal besok itu kira-kira kegiatannya seperti apa ya Pak? Kemarin ada info ada ujian keagamaan lagi, bener nggak sih Pak? Kalau ujian keagamaan kan yang itu, yang kerohanian itu, membaca. Biasanya baca Al-Qur'an. Oh, baik, Itu ya. baik, baik, baik. Oh, Iya. kalau situ Mudzakkirah tetap bacanya bagus itu. Amin ya. Wong kelihatannya namanya Siti Mudzakkirah. Ya, syukur bila perlu itu pengujinya kamu kalahkan. Dijelaskan wawunya wawu apa, watorik wawunya apa, wawunya wawu, wawu atap, kalau wasamai wawunya wawu apa, wawunya wawu huruf kosam, jawab gitu aja. Bila perlu dikorekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Allahu Akbar. Malah kalah aku pengjini sama kamu. Nah, ini lagu apa? Bayati Nawa, Bayati Koror, Nahwan Sika, Jawabul Jawab. Begitu. Gitu ya, Baik Mbak Siti Pak. Mudzakkirah ya. Baik, terima kasih Pak. Jangan lupa nanti yang tadi masukan-masukan saya yang terakhir, andai kata disuruh input, coba jelaskan menginput dan pengkondisian ya. Contohnya coba gambaran kegiatannya seperti apa, dijawab aja. Hambatan yang muncul dan solusi, ya dijawab aja. Nanti kalau disuruh ngasih sub-subnya, kasih aja. Subnya A, B, C, hasil kegiatan, rencana tindak lanjut, dokumentasi seperti itu, Mbak ya. Oke, semuanya. Ini untuk masukan-masukan saya semuanya. Tidak hanya pada yang tadi yang terakhir, tapi semuanya. Baik, saya kira itu Baik. selamat karena sudah. Bapak, Wah, mohon maaf, izin bertanya. Apakah di dekat BDK itu ada penjilitan yang bisa dijangkau dengan cepat gitu nggih Pak nggih? Maksudnya jalan kaki gitu bisa? di mana? BDK. Nggih. Kemarin ada, coba saya tidak tahu. Itu kadang buka tutup karena memang BDK ini tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu itu wah kanan kiri banyak fotokopi karena apa? Setiap hari itu BDK pembelajarannya modelnya klasikal. Jadi banyak 1 minggu datang berapa ratus, besok datang lagi, datang begitu ya. Nah sekarang ini modelnya banyak kayak begini, model Zoom meeting, tidak klasikal lah. Rencana klasikalnya datang ke BDK kapan? Tanggal 17 Selasa Pak. sore Tanggal? Pak. Besok malam Pak. Besok malam. Nggih. Nggih Pak. Oh ya, siap itu pokoknya kerohaniannya, keagamanya pandai baca Al-Qur'annya bagus ya. Apalagi Mbak Sufi Yar Rifaul Akhidah, pinter hafal Al-Qur'an 45 juz ya. Juz jambu, juz nongko, juz melon ya toh. Nah, bagi Nggih Pak. ya saya kira itu oke. Udah ya cukup ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.